saya Belinda Fadila Mumtazah, absen 5. Saya absen penanganan negara absen 7. Saya Murwa Pratnya Kirana Gernis absen 2. Saya Putri Amelia absen 29. Saya Krisa Yula Kristania absen 18. Saya Nauka Kaya absen 28. Kami akan berkunjung ke tempat wisata yang berada di Kudus. Yuk ikuti semuanya kami nanti malam. Kami sedang berada di tempat wisata Museum Cenang. Joglo Benjo merupakan rumah adat dari Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Selain ciri khas berupa atapnya, Joglo Benjo merupakan perpaduan dari gaya arsitektur budaya Jawa, Persia, Cina, dan Eropa. Model rumah ini diperkirakan mulai dibangun pada tahun 1500-an, menggunakan bahan kayu jati asli. Tak hanya itu, di dalam rumah adat tersebut terdapat berbagai ukiran sulur-suluran, mahkota, dan sejumlah relief binatang serta tumbuhan yang indah dipandang. Menara Kudus merupakan salah satu contoh akulturasi budaya di Indonesia. Budaya lokal Jawa dengan Islam, Hindu, Buddha, dan Cina. Menara juga menjadi simbol bagaimana Islam berkembang dengan damai dan inklusif serta penuh toleransi. Nama kota Kudus berasal dari bahasa Arab, yaitu Al-Quds, yang berarti suci. Penggunaan nama ini diambil dari berdirinya Masjid Al-Aqsa Menara Kudus. Batu pertama masjid ini berasal dari Masjid Al-Aqsa, Yerusalem. Jadi di sini kita memasuki area Kudus Tempo dulu. Di sini terdapat beberapa perabotan rumah tangga zaman dulu seperti cangkir, ceting, piring, kendi, dan cawan. Cangkir digunakan untuk menikmati minuman panas seperti teh atau kopi, sedangkan ceting adalah wadah makanan bertingkat yang umumnya dari logam atau anyaman yang digunakan untuk menyimpan lauk. Piring berfungsi sebagai alas untuk menyajikan makanan utama, baik saat makan harian maupun dalam acara adat. Sementara itu, kendi merupakan tempat menyimpan air minum, biasanya terbuat dari tanah liat dan dikenal dapat menjaga kesegaran air, serta cawan yang mirip dengan cangkir namun tanpa pegangan dan berukuran lebih kecil, digunakan untuk minum jamu atau air putih. Oke semuanya, jadi kita berada di tempat mainan tradisional anak tempo dulu. Jadi di Kudus itu ada beberapa mainan yang dulunya itu dipakai oleh orang-orang zaman dulu buat mainan anak kecilnya. Nah, ada dari congklak atau dakon, terus cetokan, gasing, sama tapel. Nah, itu sebagian dari mainan anak-anak Kudus tempo dulu.
Jadi di sini ada patung Bapak Nitis Mito. Nah, dia lahir di Kudus pada tahun 1863. Nah, untuk selengkapnya kalian bisa lihat di klik berikutnya. Nitis Mito merupakan pemilik pabrik kretek terbesar dengan merek Cakpol 3, lalu melakukan promosi dagang dengan menyewa pesawat Fokker dan menyebar pamflet dagangnya dari udara. Melakukan promosi besar-besaran, salah satunya memberikan hadiah piring dan cangkir merek dagangannya kepada konsumen. Rumah kembar dibangun oleh Nitis Mito pada tahun 1920 menurut sejarawan Edi Supratno, yang mana Nitis Mito telah muncul sebagai pengusaha yang sukses dan telah memiliki pabrik rokok yang besar di dekat Sungai Gelis. Rumah kembar dibangun oleh Nitis Mito di Desa Langgar Dalam di sisi barat dan di Desa Demaan di sisi timur. Rumah tersebut dibangun untuk kedua putrinya yaitu Nahari dan Nafiah. Nitis Mito memberikan rumah kembar kepada kedua putrinya karena merekalah yang merasakan masa-masa sulit sebelum akhirnya mencapai kejayaan. Selain untuk dihuni, rumah kembar juga digunakan Nitis Mito untuk menerima tamu dari luar kota. Jadi di Kudus dulunya ada stasiun yang terletak di Wetan dan dibangun pada tahun 1884 dan berhenti pada tahun 1980-an. Juga stasiun Kudus ini membuka 3 jalur. Yang pertama Semarang, yang kedua Mayong, dan yang ketiga Rembang. Menurut informasi yang saya dapat, stasiun Kudus ini tidak hanya mengangkut penumpang saja, tetapi mengangkut hasil bumi seperti gula. Rumah kapal, atau disebut dengan omah kapal, dibangun pada tahun 1930-an. Bangunan kuno yang memiliki gaya arsitektur modernisme dengan sedikit pengaruh dari gaya Kremlin, dibangun oleh Bapak Haji Muhjid dan Ibu Hajah Rizanah untuk mengenang perjalanannya saat menunaikan ibadah haji ke Mekah. Bangunan ini juga menjadi ikon kota Kudus yang sangat terkenal pada tahun 90-an dan disebut dengan omah kapal. Halo teman-teman, sekian video dari kami. Itulah keseruan kami di tempat wisata Museum Cina. Bye-bye teman-teman.